Hai, Assalamualaikum rekan si Bambu. Biasanya rumah impian identik dengan pencapaian dan simbol harapan. Tapi, bukannya kisah manis, klien kami yang satu ini justru berangkat dari pengalaman pahit. Penasaran? Kayak gimana ya ceritanya? Ini dia cerita rumah Harmony Residence, rumah yang menyatukan dengan harmoni. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita rumah lainnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, rumah yang akan kita bahas kali ini berdiri megah di atas lahan seluas 740 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 1400 meter persegi. Wow, gede banget ya. Berlokasi di kawasan Tangerang, pemilik rumah ini adalah seorang pengusaha kuliner yang membangun hunian ini untuk keluarga besar. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang tua, anak, serta menjadi tempat berkumpul bagi saudara-saudaranya. Sejak awal rumah ini diproyeksikan sebagai pusat kebersamaan keluarga, tempat pulang, tempat bertumbuh, dan saling menjaga. Namun perjalanan menuju rumah impian ini tidaklah mulus. Klien sempat mengalami pengalaman pahit ketika proses pembangunan yang tidak berjalan sesuai rancangan dan harapan. Di titik tersebut rumah sudah terbangun sekitar 70%, namun hasilnya jauh banget dari yang diinginkan. Akhirnya keputusan besar diambil, yaitu merenovasi dan melanjutkan pembangunannya bersama si Bambu Studio, agar rumah ini benar-benar terwujud sesuai nilai dan cita-cita keluarga. Gaya modern klasik dipilih sebagai konsep utama. Bagi pemilik, rumah klasik ini memiliki kesan timeless dan megah, seperti sebuah istana yang mampu menaungi banyak orang di dalamnya. Sebuah rumah yang tidak hanya indah hari ini, tapi tetap relevan dan berwibawa hingga puluhan tahun ke depan. Secara arsitektur, fasad ini menampilkan proporsi klasik yang tegas melalui deretan pilar yang megah namun tetap ramah. Masuk ke area interior, nuansa terang dan mewah langsung terasa ya. Warna putih mendominasi ruang ini, diperkaya dengan detail molding pada dinding serta lantai granit putih berwarna coklat yang menyatu secara estetik. Penasaran gak sih gimana detail setiap ruangannya? Yuk langsung aja, kita gaskeun. Sebagai rumah bergaya klasik, fasad rumah ini tampil anggun dan menawan. Komposisi bentuknya proporsional menghadirkan kesan megah sekaligus hangat sejak dilihat dari depan. Atap mansard yang khas mempertegas karakter arsitekturnya, membentuk siluet rumah yang berwibawa namun tetap ramah. Balkon di lantai atas memberi sentuhan romantis, memperkaya fasad melalui permainan cahaya dan bayangan alami. Warna terang pada dinding membuat rumah terasa bersih, lapang, dan memantulkan cahaya dengan indah sepanjang hari. Kita bisa melihat juga garis vertikal dan elemen kolomnya menambah kesan kokoh. Sementara tanaman di area depan melunakkan skalanya agar tetap menyambut. Gimana? Istimewa kan? Kalian mau nggak punya rumah kayak gini? Langsung aja chat Mimbu via WhatsApp ya. Karena berada di komplek perumahan elit, rumah ini dibuat tanpa adanya pagar. Hal itu membuat area carport rumah ini tampak terbuka langsung menghadap jalan utama. Sehingga mudah banget nih akses keluar masuknya. Tepat di atasnya diberikan juga atap yang kokoh sehingga mampu melindungi area ini dari hujan dan terik matahari. Lalu ada juga teras sebagai area entrance dan akses masuk utama ke dalam rumah. Di sini terdapat pilar yang memberikan kesan megah dan mewah. Dari situ kita juga bisa merasakan suasana yang teduh dari taman di depannya. Pertama masuk kita akan menemukan area foyer.
Area transisi ini akan menyambut penghuni saat pertama kali pintu dibuka. Barulah tepat di dekatnya ada ruang tamu yang luas dan lega. Berbeda dengan ruang tamu biasanya, suasana di sini lebih humble karena diberikan sofa yang besar, lengkap dengan meja pastinya. Di sudut lain ada kursi santai lengkap dengan leg rest yang bisa digunakan pemilik untuk bersantai atau menikmati teh di pagi hari. Kalau waktu sholat tiba, pemilik atau keluarga besar bisa langsung datang untuk sholat berjamaah. Itu semua karena layout musola ini yang lega banget. Jadi bisa menampung lebih banyak saf jemaah. Wow, Masya Allah, keren banget ya. Next, ada ruang keluarga. Ruang yang satu ini dirancang sebagai area berkumpul yang hangat dan santai. Perpaduan warna netral dan pencahayaan yang merata membuat suasananya terasa nyaman sejak pertama kali masuk. Penataan furnitur mengikuti alur sirkulasi alami, sehingga aktivitas menonton, berbincang, hingga bersantai bisa berlangsung tanpa terasa sempit. Cahaya alami dari samping menjaga ruang tetap hidup dari pagi sampai sore hari. Siapa nih di sini yang suka sama ruang keluarga ini? Coba komen ya. Beranjak keluar, kita akan menemukan area santai dan kolam renangnya nih. Kolam renangnya sendiri punya dua bagian yang berbeda di dalamnya. Ini jadi pilihan bijak biar anak-anak bisa bermain air dengan lebih aman. Nah, sambil menemani anaknya bermain air, pemilik juga bisa bersantai di sini nih. Penggunaan material tekstur kayu serta adanya vegetasi bikin area ini mirip seperti lounge bernuansa tropis. Setelah dari luar, kita masuk ke dalam lagi. Tepatnya di area dapur. Letaknya yang terpisah memang diperuntukkan untuk kegiatan masak yang lebih berat. Tentu harapannya agar tidak mengganggu aktivitas di ruangan lainnya. Nah, kalau buat masak yang simpel-simpel atau mau ngonten masak ala-ala, pemilik bisa pakai dapur yang ini. Layoutnya dan fiturnya sendiri tidak jauh berbeda, tapi tetap lengkap dan serba bisa. Kalau makanannya udah siap, penghuni bisa beranjak ke ruang makan. Ruangan ini berada di jantung rumah, dilengkapi juga dengan bukaan sliding door kaca yang bisa dibuka. Dengan begitu aksesnya lebih mudah dan membuat layoutnya terasa semakin luas. Selain itu diberikan juga meja makan yang besar. Cocok banget nih buat kamu yang pengen makan-makan pas lagi ngumpul bareng keluarga besar. Buat urusan pekerjaan, rumah ini punya ruang kerja yang proper. Wah, keren banget ya. Ruangan ini dibuat terpisah agar menghadirkan suasana fokus saat pemilik menyelesaikan pekerjaannya.
Lalu ada kamar tidur tamu. Kamar ini didesain dengan tone netral yang terang, membuat ruangan tampak clean. Bukaan jendela yang strategis memastikan cahaya alami masuk secara optimal, menciptakan kesan ruang yang tenang dan segar. Layoutnya dirancang ideal, memungkinkan penataan fasilitas yang lengkap namun tetap efisien. Untuk kenyamanan maksimalnya, kamar tamu ini juga dilengkapi dengan walk-in closet dan kamar mandi pribadi nih. Nah, setelah kita muter-muter di lantai 1, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan konten YouTube Si Bambu Studio lainnya. Oke, langsung aja, kita lanjut. Mengusung interior yang modern, kamar ini menciptakan suasana tenang dan comfy, cocok untuk penghuni atau sang anak beristirahat. Tempat tidur yang ideal, area belajar yang fungsional, dan elemen dekoratif lainnya membuat ruangan ini nyaman untuk beristirahat dan juga tetap aktif. Lantai marmer berpadu karpet lembut menambah kehangatan, menjadikan kamar ini ideal untuk istirahat dan aktivitas belajar. Selain itu, kamar ini juga dilengkapi dengan walk-in closet dan kamar mandi. Jadi lebih lengkap pastinya. Oh iya, di lantai 2 ini juga ada foyer seperti ini nih. Sebagai peralihan ruang ya. Next, ada kamar yang kedua. Pemilihan warna lembut berpadu dengan cahaya alami yang masuk secara optimal menciptakan suasana segar sejak bangun tidur. Furnitur berdesain simpel ditata rapi agar ruang tetap lega sekaligus menghadirkan fungsi tidur dan belajar secara seimbang. Sentuhan material bertekstur halus pada lantai serta elemen interior lainnya menghadirkan kehangatan yang subtil. Alur ruang kamar ini tertata baik, membuat pergerakan di dalam kamar terasa ringan dan tidak terbatas. Keberadaan walk-in closet juga dan kamar mandi pribadinya menjadikan kamar ini lebih praktis dan nyaman untuk aktivitas sehari-hari nih. Nah, lanjut kita jalan ke kamar yang ketiga. Kamar ini dirancang dengan lebih simpel namun tetap relevan dengan kebutuhan. Penataan furnitur yang efisien menjaga kamar tetap rapi dengan area tidur dan aktivitas yang fungsional. Pemilihan materialnya bertekstur halus dan warna netral memberikan rasa nyaman tanpa kesan berlebihan. Selain kamar dan foyer, lantai 2 rumah ini juga punya ruang belajar untuk sang anak loh. Ruangan ini juga serbaguna, karena ini bisa jadi area nonton kalau udah selesai belajarnya. Lanjut ke kamar yang keempat, dengan mengusung konsep yang serupa, kamar ini menawarkan atmosfer hangat dengan pendekatan desain yang lebih minimal. Warna lembut dan pencahayaan lembut membantu menciptakan ruang istirahat yang menenangkan. Furnitur yang ditempatkan juga proporsional banget, agar ruang tetap lapang dan nyaman untuk aktivitas yang ringan-ringan. Sentuhan dekorasi sederhana menambah karakter tanpa membuat ruangan terasa penuh.
Tanpa kamar mandi pribadi, kamar ini juga tetap fungsional dan ideal sebagai kamar anak atau kalau ada tamu-tamu nih. Nah, sampai juga kita di kamar utamanya. Desainnya dibuat megah dan elegan dengan fitur dan fasilitas yang fungsional. Area bednya dibuat simpel, dilengkapi dengan headboard tinggi, berkain lembut, dan menciptakan suasana nyaman dan tenang pastinya. Dinding belakang tempat tidur dihiasi panel dekoratif dengan aksen marmer dan pencahayaan yang memperkuat kesan mewah. Di sisi kanannya terdapat jendela sebagai akses sirkulasi dan pencahayaan alami. Di depan bed kita akan menemukan setup TV dan juga meja serbaguna nih. Bisa digunakan sebagai meja kerja atau sekedar membaca buku favorit sebelum pemilik tidur. Di samping area bed terdapat kumpulan lemari. Tapi lemari ini bukan sembarang lemari ya. Area ini namanya walk-in closet atau area khusus untuk pemilik menyimpan pakaian dan merias diri. Makanya ada lemari plus meja rias di sini. Nggak ketinggalan juga ada kamar mandi loh. Fasilitas ini juga dibuat lebih lengkap karena selain ada toilet, wastafel, dan shower room, diberikan juga bathtub untuk pemilik berendam. Kayaknya enak banget ya, berendam pas lagi capek-capeknya. Gimana, kalian suka nggak sama kamar tidur utamanya? Coba komen suka di bawah ya. Ternyata di rumah ini bukan cuma 2 lantai loh, karena kita bakal lanjut ke lantai 3-nya nih. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok Si Bambu Studio ya, biar kalian tetap update dan gak ketinggalan info seputar cerita rumah lainnya. Oke, langsung aja, kita lanjut. Buat urusan kerjaan, rumah ini punya ruang meeting yang proper. Ruang ini dibuat terpisah agar menghadirkan suasana fokus pada saat pemilik bertemu kolega-koleganya. Di dalamnya terdapat meja binting yang mampu menampung beberapa orang sekaligus. Di sekelilingnya juga diberikan rak untuk meletakkan berkas agar tersimpan rapi dan juga nggak lupa nih. Ruangan ini dilengkapi dengan bukaan sehingga tetap punya pencahayaan serta sirkulasi yang baik. Di lantai 3 ini ada kamar mandi lagi. Dan ada yang tahu nggak total rumah ini punya kamar mandi berapa? Kayaknya banyak banget ya. Kemudian rumah ini punya space besar di lantai 3 yang jadi ruang serbaguna. Tapi untuk sementara area ini hanya dilengkapi dengan karpet saja, biar bisa jadi spot buat ngumpul keluarga besar. Kalau mau nonton atau suka karaoke, baru deh bisa geser ke ruangan ini. Di sini ada sofa dan TV-nya yang cocok nonton film atau karaoke bareng keluarga. Layoutnya juga dibuat terpisah, jadi bisa dibuat kedap suara agar tidak mengganggu ruang atau tetangga rumah sebelah. Ada juga area sofanya yang jadi ruang keluarga alternatif saat berada di lantai 3. Cocok juga kan buat ngumpul-ngumpul? Cuma bedanya sih di sini nggak ada TV aja. Terakhir, ada rooftop yang luas dan lapang. Area ini juga dibuat serbaguna dan terbuka, sehingga pemilik leluasa memanfaatkannya. Kira-kira rooftop yang kayak gini cocok dibuat apa ya? Coba komen di bawah dong.
Demikianlah cerita rumah Harmony Residence. Selama 1 dekade, si Bambo Studio telah menemani banyak keluarga merangkai mimpi menjadi ruang tinggal yang penuh makna. Kamu pun bisa mewujudkan hunian impian seperti klien kami yang satu ini. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.